orang jadi taunya kan Injil itu ya perjanjian baru itu, Pak. Injil kan sebenarnya kabar baik, Iya. ya kan? Kalau perjanjian baru itu kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kitab Injil. Kitab Injil. Tapi Injil sendiri adalah kabar baik untuk bagaimana manusia yang berdosa ini bisa selamat. Baik, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Malam hari ini Anda sedang menyaksikan acara podcast di channel Kebenaran. Malam hari ini seperti biasa saya ditemani oleh Gembala Kurnia sebagai narasumber kita malam hari ini. Selamat malam Pak Kurnia. Selamat malam. Lalu ada pengiring Joshua yang membantu saya malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Kali ini kami akan mencoba merubah format podcast yang sepertinya tidak sama seperti yang sebelum-sebelumnya, memakan waktu durasi 1 jam. Saya akan mencoba membagi 3 bagian dan memang tetap memiliki tema khusus, yaitu malam hari ini tema kita tentang adakah keselamatan di luar Kristus, Pak Kurnia. Menurut saya ini cukup penting loh. Karena apa? Kekristenan sebenarnya kan prinsip utama keselamatannya adalah satu-satunya jalan hanya lewat Yesus Kristus. Iya. Tetapi ternyata ada gereja-gereja besar bahkan yang waktu mereka menampilkan sosok pengkhotbah di atas mimbar, sepertinya justru menjelaskan tentang bahwa ternyata ada keselamatan di luar dari Kristus. Karena apa? Karena sebenarnya kan orang kan diselamatkan karena iman, Pak. Ya. Dan orang bisa beriman karena mendengar, kan begitu. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang belum pernah mendengarkan Injil? Apakah mereka langsung masuk neraka? Jadi kembali saya akan coba mengupas satu video dari Pastor Philip Mantova atau Pendeta Philip Mantova yang dia berkhotbah di hadapan banyak jemaat. Jadi ada banyak orang mendengar waktu itu dan view-nya kalau tidak salah puluhan ribu lebih. Dan mungkin sekarang sudah ratusan ribu. Dia berkata seperti ini, bahwa sebenarnya orang itu diselamatkan tidak hanya butuh Kristus saja, tetapi lewat hati nurani sendiri pun yang baik ya Pak, yang baik. Artinya tanpa dia pernah dengar Injil, tanpa dia pernah mendengarkan berita Injil yang benar, tanpa dia pernah baca Alkitab, asalkan hati nuraninya baik dan dia turut kepada hati nurani yang baik itu, dikerjakan dengan rutin, hidup sebaik-baiknya, artinya tidak pernah mencuri, tidak pernah berbohong, begitulah kira-kira. Saat dia mati, maka dia akan bertemu Kristus dan dia melihat bahwa oh inilah Tuhan yang sedang saya cari. Seperti itu kira-kira. Jadi jemaat itu bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya Kristus itu bukan satu-satunya jalan. Dan sepertinya video ini ramai sekali ditonton oleh banyak orang dan ada beberapa channel yang juga ikut mereaksikan. Lalu bagaimana dengan pengajaran yang sesuai dengan Alkitab, Pak? Supaya tidak banyak orang pusing. Karena kenapa? Kalau kata Alkitab Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat, satu-satunya jalan keselamatan. Tetapi ternyata ada banyak pengajar-pengajar di dalam gereja yang justru mengajarkan bahwa bukan satu-satunya. Artinya kan ada 2 kemungkinan nih, Alkitab salah atau benar? Ya. Atau si orang itu yang benar ya? Nah, kalau khotbah itu benar berarti kan Alkitab ini salah. Salah. Kalau Alkitab salah berarti kan kita salah beriman gitu loh. Iya. Itu kan konsekuensi. Berarti harusnya kita beriman sama orang itu. Nah, iya. Jadi bagaimana kira-kira Alkitab bisa menjelaskan untuk kasus yang seperti ini? Silakan Pak Gembala Kurnia. Jadi yang pertama yang mau kita jelaskan dulu itu kan sebenarnya tadi ada 2 pertanyaan itu. Iya. Kita jelaskan yang pertama dulu, apakah keselamatan itu hanya di dalam Yesus? Iya. Jelas ini adalah satu kepastian kalau di dalam Alkitab, karena Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah sebenarnya keselamatan di dalam Yesus ini kita sebut sebagai Injil. Oke. Kenapa Injil? Karena apa? Karena Yesus Kristus itu
mati di atas kayu salib itu menanggung hukuman dosa seisi dunia. Iya. Jadi ini kabar baiknya untuk manusia itu adalah di dalam Yesus Kristus disediakan keselamatan, pengampunan dosa, jadi pemberesan dosa diselesaikan di dalam Yesus Kristus. Dan Injil ini sebenarnya sudah dinyatakan sejak pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa. Oh. Jadi Adam dan Hawa ketika sudah jatuh ke dalam dosa, mereka takut bersembunyi begitu. Nah, kemudian Tuhan kasih pesan kepada mereka. Ketika Tuhan berbicara kepada ular itu, Tuhan membuat perjanjian, katanya. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunan ular iblis sama keturunan perempuan. Nah, keturunan perempuan inilah yang adalah juru selamat itu. Oh gitu ya Pak? Karena Jadi artinya Tuhan sudah kasih janji keselamatan. sudah kasih janji, ya Injil jalan keselamatan untuk Adam dan Hawa dan keturunannya itu sebenarnya sudah disampaikan di situ bahwa Allah akan mengirim juru selamat lewat keturunan perempuan, bukan laki-laki. Jadi artinya juru selamat itu lahir bukan karena benih laki-laki. Nah, makanya Yesus Kristus itu adalah juru selamat yang dijanjikan ini, karena kelahiran Yesus Kristus itu bukan dari benih manusia. Nah, Maria itu diberitahukan kepada malaikat datang, kasih tahu Maria bahwa engkau akan mengandung dan dari Roh Kudus. Nah, maka Yesus Kristus itu bukanlah benih manusia berdosa, begitu. Ini juru selamat itu. Nah, jadi dari perjanjian lama orang mau masuk surga selamat itu hanya memang lewat Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristusnya belum datang. Ya. Juru selamat yang dijanjikan itu masih dalam bentuk janji, belum datang. Gitu. Nah, maka diulang-ulang terus sebenarnya Injil di dalam perjanjian lama itu juga diulang-ulang. Nah, dalam bentuk apa itu Pak? Kan orang jadi taunya kan Injil itu ya perjanjian baru itu Pak. Injil kan sebenarnya kabar baik. Iya. Ya kan? Kalau perjanjian baru itu kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kitab Injil. Kitab Injil. Tapi Injil sendiri adalah kabar baik untuk bagaimana manusia yang berdosa ini bisa selamat. Oh, oke. Kalau kayak gitu memang berarti jelas ya Pak, memang dari perjanjian lama Dari berarti. perjanjian lama kabar ini sudah disampaikan. Nah, keturunan perempuan akan meremukkan kepala si ular. Nah, inilah peristiwa itu genap pada waktu Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Nah, tadi Bapak belum jelaskan yang Injil yang terus diulang-ulang. Diulang-ulang. Nah, kepada Abraham kalau kita membaca coba satu kitab Galatia 3 ayat 18, ini adalah sebenarnya kutipan dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Galatia 3 Ayat 18. ayat 18. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Ya. Tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Terus Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. ya, Dan ia disampaikan dengan perantaran malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. oke, ayat 8 baca. Jadi, Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. iya, jadi diulang kepada Abraham, ya, olehmu ya, semua bangsa akan diberkati. Berkat apa ini maksudnya Pak? Berkat ya keselamatan tadi, gitu kan. Karena kan orang berdosa itu tidak bisa sampai kepada Allah. Dan yang paling penting, kabar baik untuk orang berdosa itu adalah Ya, dibebaskan dari dosa. Nah, semua orang akan mendapat berkat dari Abraham adalah berkat keselamatan. Yaitu apa? Lewat juru selamat yang turun nanti lewat keturunan Abraham. Tetapi Abraham kan kita tahu, Abraham punya istri Sarah, Hagar, keturah. Ya, keturah. Nah, di Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3 ketika
janji ini, Injil ini disampaikan lewat keturunanmu semua bangsa dapat berkat, itu hanya Sarah yang dengar janji itu. Jadi memang spesifikasinya Yang lahir lewat Sarah. harus lewat Sarah ya Pak. Ya, yang lahir lewat Sarah. Jadi juru selamat itu nanti akan lahir lewat rahimnya Sarah, diturunkan lewat Sarah, begitu. Nah, maka dalam silsilah Yesus Kristus di Injil Matius itu dikatakan apa? Anak Daud, anak Abraham. Iya. Penting juga nanti diulang lagi kepada Daud. Dan di dalam Perjanjian Lama ini terus ditegaskan, baik di dalam janji begitu atau dalam upacara-upacara simbolik sebenarnya. Maksudnya seperti gimana? Paskah, waktu mereka keluar dari Mesir, ya, itu malam Paskah itu mereka disuruh menyembelih domba. Oh iya. Darahnya dipoleskan di ambang pintu kiri kanan atas, begitu kan? Nanti malaikat maut akan lewat malam-malam itu. Kalau lihat ada darah, maka ketika malaikat maut melihat ada darah di pintu-pintu rumah itu, maka tidak ada kematian di rumah itu, dilewati. Iya. Kan gitu. Makanya disebut Paskah. Paskah. Kenapa lewat? Karena malaikat itu menganggap di rumah itu sudah ada yang mati. Gitu. Jadi sudah ada substitusi gitu ya Pak? Betul. Nah, sudah ada penggantinya di situ. Nah, juru selamat Yesus Kristus nanti akan datang, akan melakukan penggantian hukuman atas dosa kita, begitu. Seperti seharusnya malaikat yang lewat yang seharusnya membunuh anak sulung ya. Seperti itu orang diselamatkan. Karena dianggap sudah ada yang mati. Menggantikan. Hukuman dosanya sudah dijatuhkan. Nah, maka kita ini kalau ada yang berkata ada keselamatan di luar Yesus atau Yesus itu bukan satu-satunya juru selamat, ini aneh gitu kan. Kenapa? Karena jalan keselamatan itu kan harusnya hanya ada satu. Karena kan surga yang maha kudus itu cuma satu. Iya. Ya kan? Ya. Surga yang mau dituju itu satu. Ya. Oke. Maka tempat menuju surga itu juga hanya ada satu. Ini supaya tidak bertabrakan dengan keadilan Allah. Nah, maka Yesus Kristus itu adalah satu-satunya jalan dari sejak Adam jatuh ke dalam dosa. Maka langsung dijanjikan juru selamat yang akan datang itu. Nah, juru selamat itu cara menyelamatkannya adalah dia menerima hukuman dosa manusia. Maka harus mati. Harus mati karena hukuman paling berat itu adalah apa? Mati. Nah, kalau sudah dihukum mati sudah selesai. Dan Yesus Kristus itu lingkup penebusannya itu adalah dia menanggung hukuman dosa seisi dunia. Maka memang kalau tidak lewat dia pasti tidak akan mendapatkan keselamatan. Nah, yang tadi Bapak bilang barusan justru itu Pak, nampaknya juga saya juga ya terkait maupun dari video ini maupun di luar dari video ini pun biasanya juga orang menjawab atau membahas bahwa kenapa nggak usah percaya Yesus gitu, kamu berbuat baik segala macam, karena ya itu tadi Bapak bilang kan Yesus sudah tebus segala dosa, bahkan dosa seisi dunia tadi kan Bapak bilang ya. Nah makanya ya artinya katanya ya sebenarnya nggak perlu lagi percaya Yesus gitu loh, ya udah ditebus gitu. Gimana itu Pak jawabnya itu Pak? Ya, jadi hukuman dosa seisi dunia sudah dijatuhkan pada diri Yesus Kristus. Ya. Cuma untuk mendapatkan istilahnya itu aplikasi apa manfaat dari penebusan itu adalah yang bersangkutan itu harus bertobat dan percaya dia percaya bahwa Yesus Kristus itu mati ganti dia. Gitu. Maka waktu sebenarnya Adam waktu makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu kan berarti kan dia percaya kepada iblis bukan percaya kepada Allah. Karena dia lebih dengar suara
perkataan iblis gitu kan. Nah, maka setelah Tuhan kasih janji keturunan perempuan nanti akan meremukkan kepala si ular. Nah, Adam akan selamat atau tidak kalau Adam itu tergantung Adam itu percaya tidak ini. Oh, dengan janji lagi Nah, dari perkataan Tuhan itu ya. Betul. Kalau dia percaya, berarti dia setuju bahwa dirinya itu orang berdosa. Ini Ya, bertobat. betul. Ya. Ya, betul. Bahwa dia sudah salah. Salah, ya. Tadi tidak percaya sama Allah. Ya. Nah, sekarang dia mau percaya sama Allah. Kan begitu. Benar. Adam percaya nggak? Adam percaya. Kenapa Adam percaya? Karena dua anaknya Kain dan Habel itu kan diajar sama ayahnya ini untuk mempersembahkan korban. Oke. Habel mempersembahkan domba korban kan? Iya. Hanya Kain ini sengaja memberontak saja. Gitu. Nah, Kain melawan. Maka kita tahu Adam setelah dia jatuh ke dalam dosa, dia itu percaya, dia bertobat, percaya kepada Berarti Tuhan. kalau begitu Pak, bisa nggak Pak dibilang juga bahwasannya orang yang berkata demikian, ada jalan keselamatan di luar Yesus segala macam itu, seperti jalan Kain gitu Pak? Betul. Artinya kan yang tadi Bapak sudah bandingkan sendiri kan Habel dengan Kain itu sendiri, kalau Habel memang mengikuti iman dari Adam, tetapi Bapak bilang tadi Kain itu memberontak, artinya kan mau punya jalan sendiri gitu ya? Sendiri dia. Nah ini gimana ya Pak Riko, ini mantap sekali ini, maksudnya dibuka. Gini loh Pak, tentang jalan keselamatan yang sudah lama diberitakan, ini kan berkaitan dengan iman percaya orang. Berarti memang orang harus ada respon secara pribadi. Iya. Tanpa ada respon menerima, maka keselamatan itu sebenarnya menjadi sia-sia bagi dia. Bagi dia. Begitulah kira-kira. Jadi Adam itu harus bertobat dan percaya setelah berdosa. Ini berlaku untuk semua keturunan Adam. Kan gitu. Ya. Oke. Kan nggak ada manusia di luar keturunan mereka kan. Betul. Jadi kan semua manusia berasal dari Adam. Adam. Kalau syarat keselamatan untuk Adam bahwa dia harus percaya kepada bertobat dan percaya kepada juru selamat yang Tuhan akan kirim, maka dia selamat. Demikian syarat ini berlaku untuk semua dari Adam sampai nanti manusia terakhir. Nah, hanya yang membedakan adalah kita ini yang hidup setelah penyaliban Yesus Kristus. Kita ini bertobat untuk selamat, kita bertobat dan percaya kepada juru selamat yang sudah datang, yaitu Yesus Kristus itu. Adam itu tadi kan bertobat dan percaya pada juru selamat yang akan datang, yaitu Yesus Kristus itu. Jadi bukan hati nurani gitu ya. Karena kalau menurut dari salah satu hamba Tuhan juga yang berkhotbah itu ada yang beliau sendiri bilang katanya itu hati nurani katanya. Jadi katanya ditegakkan gitu. Nanti karena hati ada orang katanya yang suka mencuri gitu. Dia tahu itu salah katanya, ya kan? Tetapi karena dia tahu itu salah, tapi dia nggak peduli katanya bikin malu orang tuanya. Ya dia akhirnya apa? Terbiasa dengan dosa. Sedangkan yang satunya itu tidak. Dia ditegakkan terus dengan hal yang hal kebenaran. Jadi katanya dia mau benar dalam hati dia. Nah ini bagaimana Pak? Ya, sebenarnya hati nurani itu adalah bisa dikatakan hukum Taurat yang ditaruh di hati. Oke. Nggak tertulis. Ya, sementara hukum Taurat yang diberikan kepada bangsa Israel itu tertulis. Kan tertulis. Ya. Begitu. Fungsinya kan sama. Fungsinya itu untuk menyatakan kita orang berdosa. Langkah berikutnya kalau kita sadar kita adalah orang berdosa, sebagai orang berdosa, maka tentu langkah berikutnya adalah mencari jalan keselamatan yang Allah berikan. Menyelesaikannya bagaimana? Baik hukum Taurat atau hati nurani itu tidak bisa menyelesaikan dosa. Maksudnya ada ayat-ayat pendukungnya nggak gitu Pak untuk membuktikan gitu, bahkan atau ada nggak bentuk-bentuk manusia di Alkitab sendiri yang mencoba untuk berbuat baik tetapi toh itu tetap aja nggak bisa gitu. Ya, kalau Yesaya berkatakan apa kebaikan kesalehan itu seperti kotor gitu. Itu nggak bisa gitu. Nah Rasul Paulus sendiri kalau di dalam Roma pasal 3 itu ayat 20 itu sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Oh iya ya Pak. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Iya.
gitu. Jadi hati nurani hanya untuk memperkenalkan kamu berdosa. Berarti sebenarnya manusia secara sadar atau tidak sadar, mereka paham betul bahwa memang sebenarnya dosa itu harus dihukum ya Pak. Betul. Cuma akhirnya mereka menemukan jalan yang salah menyelesaikan hukuman atas segala dosa mereka. Betul. Datanglah Injil yang memberitakan kabar baik bahwa ini loh cara ada Allah yang menjelma manusia yang datang dalam hukuman gitu ya. Iya, itu Injil. Iya. Jadi Adam diselamatkan lewat mendengar Injil. Iya. Maka sampai kapanpun orang bisa selamat hanya lewat mendengar Injil. Iya. Karena hanya dengan mendengar Injil, dia akhirnya bisa mengerti bagaimana Yesus Kristus sudah menyelamatkan dia, dan kalau dia bertobat dan percaya, dia diselamatkan. Ya. Nah, bagaimana dengan statement terakhir ini, Pak? Ada statement benar memang tidak ada keselamatan di luar Kristus, tapi salah jika tidak ada keselamatan di luar Kristen. Itu gimana? Nah, itu part kedua ya. Oke. Jadi jangan kemana-mana ini mesti Baik. terusin terus. Saudara, Anda tentu bisa menarik pelajaran bahwa sebenarnya manusia itu masuk ke dalam neraka atau bisa berhasil selamat masuk ke dalam surga. Permasalahannya adalah hanya karena satu saja. Dosanya sudah dihukum atau tidak. Karena saat dia gagal memahami bahwa penghukuman atas segala dosanya itu harus ditanggung oleh dirinya sendiri, maka saat itulah dia sebenarnya layak untuk masuk ke dalam surga, atau harus layak harus dihukum di dalam neraka selama-lamanya. Setiap manusia pasti berdosa. Saya berdosa. Semua yang ada di tempat ini Ya, berdosa. saya juga orang berdosa. Anda juga pasti berdosa. Permasalahannya adalah ajaran mana yang Anda mau pilih untuk menanggung hukuman segala dosa manusia. Anda yang memilih. Alkitab mengajarkan bahwa manusia bisa selamat hanya percaya kepada Yesus yang mati di atas kayu salib. Yang dia adalah Allah sendiri. Menanggung hukuman dosa seisi dunia. Dosa saya dan dosa seluruh manusia. Nanti ada part kedua, Pak Kurnia. Ya. Nah, jadi besok mungkin Anda bisa menunggu lagi Iya. episode kedua. Apakah ada keselamatan di luar daripada Yesus Kristus? Ujilah segala sesuatu dan pegang lain baik. Selamat malam Pak Kurnia, Malah selamat malam Joshua, dan salam Maranatha.